Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, bertemu lagi dengan saya Bowo di Warto Paseban, Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita ahli gizi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Mari kita sapa bersama. Selamat datang Bu Mary. Ya Mas Bowo. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun di masa pandemi ini tetap semangat ya Ibu ya. Iya, semangat. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik ini, karena kita di era pandemi ini tentunya ada hal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu tentang asupan gizi seimbang. Itu ya Bu ya. Iya. Oke. Makanya pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah gizi seimbang di era COVID-19 ya Bu ya? Iya, betul. Baik, untuk mengawali diskusi kita di era pandemi dan sebelumnya itu kan sebenarnya agak berbeda ya Bu ya? Ya. Tentunya dulu ada istilah, kalau nggak salah PHBS ya, Ya. perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Nah itu pun sering digencar-gencarkan pemerintah. Kemudian itu sudah cukup apa ya istilahnya, kadang-kadang kita mau nggak mau melakukan itu kan. Iya. Ini sekarang ditambah ada era COVID, ada tambah prokes lagi itu ya Bu ya. Iya. Itu kira-kira ada perbedaan nggak sih Bu antara gizi seimbang ya di saat itu sebelum COVID yang PHBS itu dengan yang setelah COVID sekarang ada prokes kayak gitu. Kira-kira gimana Ibu? Ya. Untuk yang sekarang memang kita menerapkan gizi sehat seimbang. Jadi nanti ada makanan pokok, kemudian ada lauk hewani, ada sayur, ada buah, dan ditambah air dalam sehari 8 gelas per hari, seperti itu. Terus kemudian untuk perbedaannya, kalau penerapan di RSUD Panembahan Senopati Bantul ini, untuk pasien yang COVID, untuk pengemasannya kita menggunakan kardus, jadi yang disposable, supaya mengurangi kontak dengan pasien. Untuk pemberiannya, pramusaji masuk ke bangsal COVID-nya dengan menggunakan APD. Seperti itu Mas Bowo. Jadi kalau sebenarnya kalau dari segi jenisnya makanan kayak itu mungkin tetap sama ya. Iya, tapi kalau tetap sama Mas, cuman pengemasannya aja. pengemasannya aja. Iya. Dan mungkin penyajiannya kali Iya, ya. dan penyajiannya ke pasien gitu ya. menjadi berbeda karena dengan disposable. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kalau kita kembali ke apa ya? Makanan yang gizi Iya. lah, gizi saat sebelum COVID, PHBS itu tadi toh. Iya. Nah, itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna itu Bu. Iya. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan tema kita kali ini, yaitu gizi seimbang, itu sama kan Bu sebenarnya ya? Ya ada sedikit perbedaan karena kalau dulu ditekankan yang 4 sehat 5 sempurna, seolah-olah penyempurnanya itu adalah susu. Jadi, Padahal untuk yang saat ini kan
kurang pas. Jadi yang betul gizi sehat seimbang itu terdiri dari makanan pokok, kemudian lauk hewani, sayur dan buah. Kemudian ditambah air yang 8 gelas per hari seperti itu, Mas. Oh, berarti memang tidak harus dengan susu Iya, artinya? tidak harus dengan susu. Oh, berarti kan ini kan ya ini ya teman-teman semuanya ya, bahwa ternyata ada pergantian prinsip di gizi ya Bu ya. Iya. Artinya dulu yang 4 sehat 5 sempurna. Iya. Itu yang apa itu? Nasi, Lauk lauk, hewani, sayur, buah dan susu. Seolah-olah plus susu Seolah-olah ini penyempurna. sudah sempurna ya. Iya. Tapi ternyata sekarang ada prinsip yang baru di gizi ya. Iya, Itu ternyata gizi sehat seimbang. gizi seimbang. Nah, ini perlu kita terapkan bersama ya teman-teman. Kalau di RSUD Panembahan Senopati sendiri memang sudah setelah prinsip ini berganti ke gizi seimbang pakai ini ya Bu ya. Iya, Pas ya 5 sempurna nggak lagi digunakan itu. Iya, terus kemudian apabila ada nanti pasien COVID dengan penyakit penyerta akan kita sesuaikan dengan diet pasien tersebut. Misalnya pasien tersebut penyakit penyertanya dengan DM, nanti akan kita sesuaikan dengan jenis dietnya yang sudah ada di pedoman gizi kita. Misalnya seperti apa itu Bu? Kalau ya misalnya kalau dia dengan DM misalnya. Ya di gitu. DM nanti kan di situ ada prinsip di DM. Jadi nanti pasien tersebut akan kita ukur antropometri, kemudian akan muncul kebutuhan total kalori itu berapa, protein berapa, karbohidrat berapa. Nanti pemesanan dietnya sesuai dengan itu. Antropometri itu segi fisiknya dia atau gimana? Iya, itu, jadi maksudnya? antropometri itu bisa ya dari berat badan, tinggi badan, atau dari lila seperti itu. Jadi nanti bisa untuk mengukur atau menghitung total asupan pasien saat itu kebutuhannya itu seberapa seperti itu, Mas. Jadi tetap prinsip-prinsip untuk gizi dari perhitungan itu kita perhatikan. Oh, berarti kalau kita misalkan yang orang awam itu Iya. kan Bu, kadang-kadang kan kita dengarnya itu orang sehari itu harus makan 2000 kalori. Iya. Itu salah berarti Bu? Iya, salah karena itu per individu, harus dihitung per individu. Jadi berapa kebutuhannya tetap kita hitung per individu. Oh, jadi kita emang nggak bisa sembarangan Iya, juga ya sebenarnya kalau iya, kita seperti makan itu, ya. Mas, iya. Lagi pula untuk menghitung kalori saja itu kita orang awam kan kita susah. Iya. Ini nasi segenggam itu berapa? Iya, nanti ini tetap sayur ada hitungannya segenggam dan berapa? ada standar porsinya. Gitu ya. Iya. Nah, ini menarik juga ya. Ini kita perlu belajar juga bagaimana cara menghitung. Ya mungkin tidak terlalu sedetail para ahli gizi Iya, ya, tapi paling iya, enggak Mas. kita tahu ya seberapa yang kita butuhkan, seberapa Supaya yang nanti antara asupan yang masuk dengan asupan yang keluar itu seimbang. Jadi maksudnya bisa itu tadi kita juga tidak ke arah bisa kelebihan berat badan atau kurus sekali. Jadi tetap itu tadi, kalau prinsip itu kita gunakan, kita bisa berdiet dan sesuai yang diharapkan pasien seperti itu. Nah ini ya teman-teman semuanya, bahwa di RSUD penerapan penyajian gizi ke pasien itu sudah memenuhi persyaratan prokes, Iya. sekaligus juga memenuhi prasyarat gizi ya, Iya, prasyarat gizi seimbang atau jenis diet Nah, sesuai jadi dengan bagi teman-teman yang penyakitnya. mungkin kok ada teman-teman atau saudara yang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati, Iya. jangan takut karena kita sudah menerapkan itu tadi ya, Iya. prokes sama gizi seimbang di Rumah Sakit Panembahan Iya. Senopati Bantul. Oke, kalau pelayanan gizi di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul sendiri itu apakah kita kan sering mendengar ada konsultasi gizi ya Bu? Iya. Itu apakah selain tadi penyajian, Iya. itu apakah ada konsultasi gitu Bu? Iya, kalau di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul ini ada jenis layanan konsultasi gizi rawat jalan dan konsultasi gizi rawat inap. Untuk konsultasi gizi rawat jalan kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Kemudian kalau untuk yang rawat inap kita sistemnya jemput bola. Jadi nanti ada ahli gizi penanggung jawab bangsal yang mengampu bangsal tersebut. Kita setiap hari datang ke sana, kemudian datang ke pasien langsung, menghitung antropometri, kemudian menghitung kebutuhan, kemudian menentukan jenisnya diet seperti apa, kemudian kita pesankan di instalasi gizi dan siap disajikan ke pasien sesuai dengan jenis penyakitnya. Terus kalau untuk yang di bangsal COVID, kita
konsultasi gizinya lewat iPhone. Khusus di bangsal Iya, COVID khusus ya? di bangsal COVID kita lewat iPhone. Kemudian tetap kita menanyanya seperti biasa dari antropometri, kemudian riwayat makan, kemudian penyakit penyerta yang menyertai seperti itu. Kemudian nanti kita simpulkan, kemudian nanti jenis dietnya sesuai dengan jenis penyakitnya tersebut. Sesuai Seperti itu dengan Mas Bowo. kondisi Iya, pasien kondisi tadi pasien ya. tersebut atau misalnya dia itu ada kesulitan mengunyah, kesulitan menelan, nanti kita akan membuat makanan tersebut dicincang atau di blender seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya pasien tersebut tidak bisa menerima makanan secara oral, dia akan lewat NGT atau lewat selang. Seperti itu. Infus gitu. Iya, lewat kayak infus gitu. sonde lewat NGT seperti itu. Berarti tetap semuanya menyesuaikan dengan Iya, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi ya. pasien. Betul Mas Bowo. Berarti kalau yang di bangsal non COVID itu kayak gimana? Kita tetap datang ke sana memakai masker dan memakai APD. Untuk antropometri tetap kita lakukan, konsultasi gizi juga kita lakukan Tapi seperti langsung? biasa, langsung ke pasien. Tidak pakai Iya, tidak pakai iPhone, gitu ya? tetap berjalan walaupun pandemi. Seperti itu. Jadi istilahnya mereka mendapatkan asupan gizi dari rumah sakit tidak langsung kemudian asal makan aja ya, tapi Iya, tetap jadi diedukasi tergantung dulu diet gitu ya. tersebut, tergantung Supaya tahu, jenisnya, nggih. Terus kita tanya dulu apakah ada riwayat alergi, seperti itu. Jadi nanti makanan sampai ke pasien tuh sesuai dengan jenis penyakitnya. Berarti lengkap ya. Iya, lengkap. Mulai dari penyajian, Injih. kemudian sampai pengantaran ke pasien, Iya, kemudian sampai seperti itu, Mas edukasinya, Bowo, sehingga iya. sehingga pasien itu yang makan juga nggak ragu-ragu ini Iya, harus gimana, karena sudah kita dan sesuaikan. setiap saat juga bisa bertanya ya, kalau misalkan Iya. tadi setelah diedukasi kok masih ragu-ragu, Bisa ya kan setiap bertanya hari lagi. juga ahli gizi berkunjung ke bangsal tersebut. Sebagai orang awam yang kayak saya ini misalkan Iya. kan ingin menjaga kesehatan, salah satunya kan dengan makanan yang bergizi kan. Iya. Itu ada nggak tips yang singkat aja dan mungkin bisa kita lakukan setiap hari gitu, Iya. untuk menyiapkan gizi yang terbaik di saat pandemi COVID seperti ini, Bu? Iya. Ya intinya pola makan tetap gizi sehat seimbang. Selain itu, apabila kita dari kerumunan atau dari bepergian selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. PHBS tadi ya berarti ya. PHBS itu. Terus kemudian istirahat cukup, paling enggak ya 8 jam dalam istirahatnya. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Kemudian hindari stres. Dan kemudian yang dilakukan dalam seminggu misalnya 2-3 kali olahraga dengan intensitas kurang lebih 30 menit yang ringan aja. Seperti itu. Jadi tips-tips itu yang membuat kita dalam suasana seperti itu berhati-hati sendiri. Terus untuk dalam pemilihan makanan sekarang juga apabila kita bepergian kemudian makan seperti prasmanan dan bergerombol itu kan juga tidak diperbolehkan ya Mas. Jadi jadi alangkah baiknya misalnya pembelian makan atau seperti itu ya udah dikemas pakai dus kemudian dibawa pulang dan dimakan di rumah, karena kalau untuk berkerumunan kita juga tidak bagus untuk saat ini. Seperti itu Mas Bowo. Ya, jadi tetap harus, meskipun prokes itu ada tapi tetap kita sendiri yang sadar ya. ya. Karena prokes nanti itu kalau dan tidak sadar melakukannya ya. kalau misalnya makan bersama, kalau makan kan otomatis lepas masker. Jadi kan Iya. takutnya dalam berbicara tanpa masker itu kurang baik dilakukan saat ini. Seperti itu Mas Bowo. Kita berada di kerumunan, Iya. lepas masker, nanti kita nggak tahu siapa yang Iya. membawa virus kan di situ Iya, ya. seperti itu kan kurang terkontrol kalau sedang makan sama ngobrol seperti itu. Ya. Berarti kalau terkait sama gizi yang harus kita hadirkan setiap hari kayak gitu, kira-kira ada patokan nggak Bu? Kayak yang tadi loh, kalau kita misalkan kita harus 2000 kalori kan ternyata salah. Iya. Nah, berarti kita harus gimana dong? Harus berapa kalori? Kemudian jenis yang harus kita Iya. siapkan seperti apa? Kalau Bu? itu tetap kalau misalnya mau menghitung, melihat kebutuhan misalnya Mas Bowo total kalori berapa gitu tetap dengan perhitungan, jadi per individualisme. Oh, berarti saya yang misalkan badannya besar. Iya, nanti dengan berat saya badan yang teman berapa, saya yang nggih. yang Tinggi kecil. badan berapa gitu Itu tetap beda berbeda. gitu ya nanti ya? Iya, berbeda, berbeda Mas Bowo. Saya bahkan berarti bisa lebih dari 2000 gitu. Bisa, Oh, bisa gitu. juga.
karena tergantung tinggi badan berat badan. Itu kalori. Iya. Kalau yang jenis Bu, kalau misalkan Kalau yang jenis itu untuk yang tips tadi menambahkan ada yang kekurangan sedikit untuk menjaga jangan terlalu banyak gula, garam dan lemak. gula, garam, lemak. Iya. Nanti jadinya tawar dong Bu saya makannya. Ya, nanti kan itu main di kombinasi menu. Kombinasi menu. Iya, seperti itu. Misalnya gimana Bu itu? Ya misalnya kalau dalam sehari kita lauknya santan 3 kali itu kan juga kurang bagus. Kan santan terus ya, harusnya mungkin ada yang kuah sop, kemudian ada yang ditumis seperti itu. Terus untuk lauknya sendiri juga nanti untuk pemasakannya juga diusahakan jangan yang goreng terus seperti itu Mas. Nanti kan mesti ada pembatasan lemak, kemudian gula, kemudian garam seperti itu. Oh, berarti artinya mungkin dikombinasi. Iya, kombinasi dalam menu. Jadi tetap boleh ya, misalkan boleh, goreng, boleh, tapi tidak harus 3 kali. Nanti kita sesuaikan dengan jenis, misalnya mau diet apa dulu seperti itu. Mungkin di pagi hari cuma bubur kan yang nggak pakai minyak. Iya. Terus nanti yang siangnya baru pakai yang lauk yang mungkin minyak nggak apa-apa ya Bu. Iya, ya. jadi dikombinasi, main dikombinasi Mas. Gitu Injih, seperti itu. Nah, itu kalau umumnya kita sih satu lauk dalam satu hari kan biasanya kayak gitu. Harusnya santan tidak seperti terus, itu. ya gitu. Harusnya tidak Ternyata seperti salah itu. Ya selama ini salah ya. Mas ya. Kalau bisa dalam satu hari itu ada modifikasi menu dan yang pemilihan menunya berbeda, cara mematangkannya juga berbeda. Dan itu tadi cara penyajiannya juga berbeda karena kan kita di era Covid kan harus hygiene ya, Iya, hygiene betul semuanya sekali ya. Mas Bowo, Injih. Kalau misalkan harus berbagi sama orang lain harus dikemas kayak iya, gitu ya Bu seperti ya. itu. Soalnya Memang nanti kadang kita dalam makan tanpa masker kita lupa ngobrol-ngobrol lama, masker tidak dipakai lagi. Apalagi kalau makanan kita satu untuk berdua iya, itu kan kita itu sudah tidak prokes lagi. Udah prokes lagi ya kan. Ini cukup perlu kita perhatikan ya hal-hal kecil yang sering kita lupa di era pandemi Covid seperti ini ya Bu ya. Terus ini Bu Mary, ini kan kebetulan kita sedang berada di bulan Ramadan ya Bu Mary ya. Iya Mas Bowo. Nah, terus bagaimana penerapan pola makan gizi seimbang plus prokes tadi di bulan Ramadan ini ya Bu ya? Oh ya. Begini Mas Bowo, untuk buka kita menyegerakan berbuka apabila sudah adzan maghrib. Iya. Dari situ misalnya kita mengkonsumsi kurma 3 buah dan minum manis 1 gelas. Yang 1 gelas air putih, berarti kan sudah 2 gelas ya 2 Mas. gelas itu, Selain itu juga makan makanan gizi sehat seimbang tadi seperti nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah secukupnya saja, jadi tidak terlalu kekenyangan. Kemudian kalau berbuka hindarilah makanan seperti gorengan-gorengan. Gorengan ya, wah itu paling enak itu Bu. Kalau pas puasa kita harus terbatas, jangan terlalu banyak. Kemudian nanti setelah taraweh bisa snack yang ringan, snack sehat yang ringan dan menambahkan air putih. Dalam semalam paling enggak nanti total minumnya 4 gelas sebelum sampai imsak. Jadi kan sudah total 6 gelas. 6 gelas kan. Kemudian nanti saat sahur kita sahur dengan pola makan gizi sehat seimbang juga. Jadi harus ada nasi, lauk hewani, lauk nabati dan buah. Itu untuk buah dan sayur itu juga diwajibkan karena buah dan sayur itu adalah serat. Jadi nanti kenyangnya di perut itu agak lama. Gitu ya. Harus seperti itu karena juga selain kenyangnya di perut lebih lama juga nanti pembuangan kita akan menjadi lancar karena dia adalah serat. Serat ya, serat tinggi kan memperlancar. Iya, dan ditambahkan 2 gelas air minum. Jadi total air minum menjadi 8 gelas. Sudah sesuai dengan pola makan gizi sehat seimbang. Jadi tetap semua tercukupi ya. Iya, tetap tercukupi. Ada meskipun karbohidrat, puasa, gitu. ada lauk hewani, ada lauk nabati, sayur dan buah. Seperti itu, Mas. Jadi penerapannya seperti itu. Jadi seolah-olah
kecukupan gizi individu saat puasa pun tetap tercukupi, karena dalam pembagian buka, kemudian setelah taraweh dan sampai sahur pun tetap sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya, Gitu, ini Mas kan berarti Bowo. kan ilmu juga untuk kita. Artinya kan kalau kita puasa kan biasanya kan kita kan ingin balas dendam ya. Iya. Kalau setelah seharian kita puasa, Iya. kita harus makan gorengan, kita harus makan es yang Iya, dingin. Padahal iya. tadi disebutkan bahwa cukup 3 kurma aja Iya, dengan sama 1 gelas air manis dan atau teh hangat manis itu dan kan. hangat. Jangan langsung dingin. Iya, itu. Seperti itu, Mas, dan hindari gorengan saat Ternyata kita buka. kan salah selama ini. Iya. Tetap itu tadi, kalau menerapkan gizi sehat seimbang, semua akan tercukupi. Seperti itu, Mas Bowo. Iya. Baik Ibu, kira-kira seperti itu diskusi kita ini kayaknya sudah cukup banyak ya yang Iya, kita Mas. bahas di kesempatan kali ini. Iya. Teman-teman semuanya, apa yang sudah kita diskusikan ini tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Di era COVID seperti ini kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menerapkan gizi seimbang. Jangan sampai kita tertidur sedikit itu ya Bu Iya, ya. betul. Kita tertidur sedikit terus akhirnya kita kena, kan kita sendiri yang rugi dan keluarga Betul. kita. Baik, teman-teman, kiranya seperti ini saja diskusi kita pada kesempatan kali ini di Warta Paseban. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya Bowo mewakili sejumlah kru yang bertugas di Warta Paseban undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Ya.